Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Apa kabar Ibu Bapak sekalian? Alhamdulillah. Baik, Pak Guru. Pertemuan kita pada hari ini membawa keberkahan untuk kita semua. Karena itu marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala untuk segala nikmat yang diberikannya, nikmat sehat, nikmat kemudian nikmat sempat. Karena ini walaupun kita semua sudah meniatkan untuk belajar bersama setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, ya, hari Senin, Rabu, dan Jumat, tapi kelihatannya kita belum bisa sepenuhnya untuk menyesuaikan jadwal kita, sehingga pada hari-hari tersebut kita terpaksa harus berbagi perhatian dengan tugas-tugas, dengan pekerjaan-pekerjaan yang lain, dan hal-hal yang lain. Mudah-mudahan Ibu, Bapak, yang teman-teman kita yang tidak bisa, yang berhalangan untuk hadir pada hari ini, pada jadwal kita hari ini, mudah-mudahan pada jadwal berikutnya bisa diberikan kesempatan, diizinkan oleh Allah untuk bergabung dengan kita. Karena itu kita yang sudah hadir, mari kita syukuri, karena ini pasti karena nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya doa keberkahan dan rahmat kita sampaikan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita agama. Beliau adalah rahmatan lil alamin yang mengajarkan agama kita dengan media bahasa Arab. Karena bahasa Arab adalah bahasa yang paling mampu untuk menyampaikan pesan-pesan ilahi kepada manusia, yaitu kita semua. Ibu Bapak yang kami hormati, bahagia kita rasanya ya hari ini bisa bertemu kembali. Karena itu mari kita manfaatkan waktu yang kita miliki, kita syukuri dengan menggunakan nikmat ini sebaik-baiknya. Baik, Ibu Bapak sekalian, dengan mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala, marilah kita awali kajian kita bahasa Arab Qurani 1 pada siang hari ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma rabbana zidna ilman warzuqna rahman wasi'an rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma yassir lana wa la tu'assir alaina ya rabbal alamin. Baik, Ibu Bapak yang kami hormati, hari ini kita akan masuk ke pelajaran yang baru. Kita akan masuk pelajaran baru setelah pada pertemuan sebelumnya kita sudah sukses untuk menuntaskan 2 pelajaran awal. Hari ini kita akan lanjutkan dengan pelajaran yang kita masuk ke pelajaran ketiga hari ini, Ibu Bapak yang kami hormati. Dan ini dia pelajaran kita yang ketiga. Apa judulnya pelajaran kita yang ketiga? Ya ayyuhal kafirun. Ya, ini kan ayat yang populer sekali ya, Ibu, Bapak sekalian. Ayat yang populer sekali yang biasa kita temukan di dalam kegiatan ibadah, di dalam kegiatan keagamaan sehari-hari kita. Yaitu surah Al-Kafirun. Surah Al-Kafirun yang akan menjadi bahasan utama, bahasan pokok kita pada hari ini. Sebelum kita masuk ke dalam kajian teks pokok yang surah Al-Kafirun, terlebih dahulu kita akan mempelajari beberapa ungkapan dasar yang berkaitan dengan materi kita pada pelajaran yang ketiga ini. Sekali lagi kita baca bersama-sama, ya, baca bersama-sama judul pelajaran kita yang ketiga.
Ya. Ya, ayyuhal kafirun. Baik. Ada di sini ungkapan yang belum terpahami berdasarkan pelajaran-pelajaran kita yang sudah kita pelajari ya pada pelajaran 1 dan 2. Dan memang prinsip yang kami pegang begitu. Kalau belum pernah belajar di sini, gitu ya, belum pernah belajar di sini itu tidak harus dikuasai. Tapi kalau sudah pernah kita pelajari, mohon itu diingat untuk menjadi landasan, untuk menjadi tangga nada, bukan tangga nada, tangga ilmu untuk tingkat-tingkat berikutnya. Ada yang belum terpahami dari ungkapan di sini, Ibu Bapak sekalian? Baik, kalau tidak ada, dimaknai ya ayyuhal kafir, apa maknanya? Wahai orang kafir. Iya. Wahai apa? Orang-orang kafir. Iya, wahai orang-orang kafir. Ya. Kita menggunakan ungkapan orang-orang gitu. Landasan ilmunya dari kita apa? Ibu Bapak sekalian, ada orang-orangnya? Jamak Pak ya. Jamak, ya bagus. Yang mana yang jamak di sini? Tandanya ada nun sama wow, lupa ya waw ya. Ada nun sama apa, Ibu? Wow. Kenapa saya lupa? Ada nun sama waw, bagus. Wow, ada ya. nun dan ada waw. Kalau Arab dari kanan ke kiri apa? Kiri ke kanan nyebutnya? Waw sama nun berarti ya. Sama nun. Bagus ya. Jadi ada waw nun yang menandakan bahwa kata al-kafirun bentuk jamak sehingga ketika kita maknai itu menjadi orang-orang. Kalau bahasa Indonesia, orang itu kalau diulang ya, umumnya dalam bahasa Indonesia untuk menunjukkan jamak orang Indonesia, bahasa Indonesia sering dilakukan dengan cara diulang-ulang. Ya, itu pelajaran kita judulnya adalah Ya Ayyuhal Kafirun. Wahai orang-orang kafir. Ini bentuk berapa, Ibu-ibu, Bapak sekalian, Al-Kafirun? Alif lam bentuk 3 apa ya? sifat. Bagus. Yang lain? Dugaannya Al-Kafirun bentuk berapa, Ibu, Bapak yang lain? Ada alif lam Pak itu. Ya, oke. Kirinya. Yang lain bagaimana yang lain? Tadi Bu Susi menduga ini adalah bentuk 3. Ibu Bapak yang lain? Silahkan. Ini dugaannya bentuk berapa? 4, Bentuk 4. Baik, yang lain menduga Kata sifat, yang lain Pak. gimana? bentuk 3, Ustaz. Bentuk 3, iya bagus. Kita biasalah lupa ya. Yang ngajar juga susah diingat kalau yang ngajar Pak Guru kan itu, apalagi kalau soal bentuk gitu. Lebih jadi tantangan lagi tuh ingat bentuk ya. Baik. Ada yang menduga ini adalah bentuk 3 dan ada yang menduga ini adalah bentuk 4. Baik. Ibu Bapak sekalian, yang lebih utama dari sekedar kita bisa mengetahui dia bentuk 3 atau bentuk 4 adalah ilmu yang kita gunakan. Ya, ilmu apa yang kita gunakan untuk menduga itu adalah bentuk 3 atau itu adalah bentuk 4. Oke, baik. Kita mulai dari yang menduga ini adalah bentuk 3. Ini adalah bentuk 3. Apa penanda yang digunakan untuk menduga ini adalah bentuk 3? Ada alif lam Pak. Ada alif lam. Oke, bagus ya. Kita tandai adalah bentuk penanda bentuk 3. Kalau Ibu yang menduga ini adalah yang dibendakan. kalau ada dari Ibu Bapak yang menduga ini adalah bentuk 4, apakah alif lamnya terlihat tadi? Dari Ibu maknanya Bapak yang menduga ini adalah bentuk 4, apakah alif lamnya terlihat? bukan dilihat dari alif lamnya, Ustaz, tapi dilihat dari Mohon maaf. maknanya. Mohon maaf ya. Jawaban disesuaikan dengan pertanyaan ya, karena pertanyaan yang kami ajukan ini akan menuntun kita semua kepada suatu ilmu dan pemahaman. Gitu ya. Baik, Ibu Bapak yang tadi menduga ini adalah bentuk 4, apakah alif lamnya terlihat? Terlihat, Ustaz. Ya, bagus. Lalu Lihat apa Pak Gus. dengan alif lam?
kita lihat ada alif lamnya ada di situ, tapi kita tidak menyimpulkan dia bentuk 3. Kira-kira apa komentarnya? Kalau kata yang kelompok pertama yang menduga ini adalah bentuk 3, begitu melihat alif lam, wah ini bentuk 3 nih. Tapi kita lihat juga itu ada alif lam, tapi kesimpulan kita bukan bentuk 3 gitu. Berarti kan ada suatu ilmu yang berbeda antara kita yang mengatakan ini bentuk 3 dengan kita yang mengatakan ini adalah bentuk 4. Yang menduga ini bentuk 4 dan melihat ada alif lam, apa ilmunya? Ada alif di huruf kedua, Pak Guru. Belum ke sana, jadi mohon maaf, ilmunya belum ke sana. Ilmunya kita masih di alif lam. Kita melihat di situ ada alif lam, tetapi kesimpulan kita kok berbeda dengan yang mengatakan bahwa ini adalah bentuk 3 karena ada alif lam yang ada di situ. Bagaimana ilmunya? Alif lam itu tidak merubah arti. Bukan. Oke, bagus. Apa lagi? Apa ilmunya terkait dengan alif lam? Sudah? Tidak ada yang teringat lagi yang lain? Baik, kalau tidak teringat, saya ingatkan apa yang sudah pernah kita pelajari. Ibu Bapak sekalian, kalau dalam bahasa Arab, ya, karena itu kenapa kemudian kesimpulannya itu berbeda tadi, tidak sama, padahal ada alif lamnya. Jadi, Ibu Bapak sekalian, kalau ada kata yang diawali dengan alif lam, dalam bahasa Arab itu tidak cukup, ya, tidak cukup untuk dijadikan sebagai penanda dan sampai pada kesimpulan terakhir. Sekali lagi saya sampaikan. Ya, saya sampaikan, kalau ada alif lam itu tidak cukup menjadi satu-satunya penanda untuk menyimpulkan bahwa itu adalah bentuk 3. Karena apa? Karena alif lam itu bisa saja kata tersebut bentuk 3, bisa juga itu adalah bentuk 4. Bentuk 4. Ya. Oke, gitu ya. Tapi dia kalau kita menyadari keberadaan alif lam, itu artinya paling tidak kita tidak menduga dia bentuk 1. Gitu. Paling tidak kalau ada alif lam kita tidak menduga dia bentuk 2. Gitu. Atau kalau ada alif lam ya, jangan lupa jangan alifnya saja tapi ikutkan alif lamnya. Kalau ada alif lam kita tidak menduga dia bentuk 5. Jadi alif lam bukan bentuk 1, bukan bentuk 2, bukan bentuk 5. Nah, gitu ya. Bukan bentuk 5. Ya, jadi kalau begitu yang mana kemungkinannya adalah gitu ya. Kemungkinannya adalah bentuk 3 atau bentuk 4. Nah, begitu. Lalu selanjutnya bagaimana? Selanjutnya kita pakai penciri utama bentuk 3. Lalu kita cari pakai apa? Kita juga pakai penciri utama bentuk 4. Gitu ya. Bisa kita sebutkan Ibu Bapak sekalian, penciri utama untuk bentuk 3? Ada sukun. Ada sukun. Ada sukun di tengah. Ada untuk bentuk 3-nya penciri utama yang kita biasa gunakan adalah ada sukun di tengah, gitu ya. Nah, oke. Berikutnya, sedangkan yang bentuk 4, coba kita ingat apa penciri utamanya? Ada alif di huruf kedua. Yang ada alif urutan kedua. Tapi ingat ini bukan satu-satunya ya. Bukan satu-satunya penanda bentuk 4 dan tidak semua bentuk 4 nanti ada tanda itu, tapi ini untuk sebagai usaha kita untuk menjenjangkan pelajaran setahap demi setahap urutan kedua. Dengan demikian, kalau sudah kenal alif lam ini untuk sementara kunci aja, dia mungkin 3, dia mungkin bentuk 4. Sudah, setelah itu tutup, gitu aja. Ya, setelah itu tutup alif lamnya, tidak dijadikan. Anggaplah ini sebagai pintu gerbang ya. Alif lam ini ya, kiri kanan ini alif lam ini anggap sebagai pintu gerbang untuk masuk ke rumah 3 atau rumah 4. Nah, baik. Sekarang mari kita lihat. Tersisa kemudian kafirun.
Tersisa kemudian kafirun. Ciri yang mana yang terlihat di situ? Nomor Apakah 4, Pak. terlihat ciri bentuk 3 atau terlihat ciri bentuk 4? Bentuk 4, Oke, Pak. bentuk 4. Ciri Ustaz. bentuk 4. Nah, Kafirun. demikian, maka ini lebih cocok kalau pakai ilmu kita, lebih cocok kita pahami kata al-kafirun ini sebagai kata yang kategori bentuknya adalah bentuk Bentuk 4. 4. bentuk 4. Oke, baik, begitu ya. Kira-kira ada yang belum jelas di sini? Iya Pak Ustadz. Kalau kita tahu kata kafir itu adalah menunjukkan sifat orang, nah kalau kita belum tahu arti kata tersebut gimana Pak Ustadz menentukannya? Ya, nanti kita belajar. Kita belajar. Kita kan ini ya, posisinya kan bertahap. Ya, posisinya bertahap. Bahasa itu ya, posisi bahasa itu adalah gitu ya. Ada 2 unsur utama minimal ya. 2 unsur utama minimal yang perlu kita pahami. Apa 2 itu? Yaitu bentuk dan makna. Bentuk dan makna. Jadi level berapa itu yang paling katakanlah modal minimal belajar bahasa? Level berapa? Abang gampang. Level 1 dan level 2 itu tuh dari 4 sehat 5 istimewa yang gitu ya, yang minimal ya, minimal dipahami adalah makna dan bentuk. Tetapi kalau masih juga susah sekali untuk dapat dua-duanya, paling minimal yaitu level 1 gitu ya. Paling minimal level 1. Artinya aduh saya susah ingat bentuknya gitu, saya susah ingat jenisnya, saya susah ingat posisi kata dalam kalimat, saya susah ingat keistimewaan maknanya. Mohon ya kalau pernah belajar usahakan betul minimal tahu artinya gitu ya. Kalau udah tahu artinya yang lain-lain anggaplah itu bonus ya. Jadi bonusnya banyak. Yang pertama kita tahu artinya. Jadi gitu posisinya ya. Itu posisinya dalam arti apa? Dalam arti memang terkadang kita bisa tahu arti kata karena kita tahu bentuknya. Dan terkadang sebaliknya juga. Kita tahu bentuk kata dari artinya. Gitu ya. Jadi kita ini aja, fleksibel aja caranya. Jangan dikotomikan, jangan dipisah-pisah, tapi fleksibel aja. Terkadang kita mengetahui bentuk karena kita tahu artinya. Bisa jadi udah tahu artinya. Oh, dulu saya tahu ini pernah belajar. Artinya ini. Oh, pantesan kalau begitu ini bentuknya. Atau sebaliknya. Karena kita tahu bentuknya, wah ini ya bentuknya. Kalau gitu cocoknya diartikan begini. Gitu. Jadi walaupun nanti ibu bapak, tapi terkadang ada yang tidak klop. Tidak klop kenapa? Karena ilmu kita yang belum sempurna, ilmu kita yang belum penuh, belum full. Apa yang tidak klopnya? Kalau kita lihat dari bentuknya, kayaknya bentuk sekian-kian gitu. Tapi kalau lihat dari artinya, kayaknya kok dari bentuk sekian-sekian. Apa yang harus kita lakukan pada saat itu? Nah, kalau harus terpaksa, tidak bisa didamaikan, gitu ya. Tidak bisa didamaikan antara bentuk dan arti, maka utamakanlah arti, gitu. Jadi sikatnya begitu. Pokoknya arti yang saya tahu begini, udah itu dulu. Tapi tetap nanti ya sambil mencari jalan tengah bagaimana supaya bentuk dan arti itu bisa sinkron dipahami. Itu posisinya. Oke, baik. Coba kita lihat ya. Kita coba manfaatkan sekarang ya pemahaman bentuk. Tadi apa makna ya ayyuhal kafirun? Yang sudah kita orang-orang kafir. Iya, bagus. Tadi kita pahami al-kafirun bentuk berapa? Bentuk 4. Bentuk 4. Apakah sudah muncul di dalam pemaknaan kita kata itu adalah bentuk 4? Muncul nggak di dalam arti kita tadi itu? Wahai orang-orang kafir, sudah muncul belum? Izin Pak Erta, kalau saya sih baru setengah munculnya Pak Erta ya. Oh, baru setengah, ada yang belum dimunculkan. Maksudnya begini, mohon izin. Jadi kalau wahai orang-orang kafir, kafirnya mungkin bisa disebutkan sebagai sifat orang itu kafir. Akan tapi karena artinya, nanti kan tadi disampaikan bisa bentuk ke arti, bisa arti ke bentuk. Kalau lihat artinya kan orang-orang kafir. Karena dalam pikiran saya kalau orang-orang kafir berarti itu kata benda. Pikiran saya nih Pak ya.
Karena Bagus. bentuk 3 itu kan kata kerja yang dibendakan. Iya, Kan bagus. seperti itu. Makanya tadi saya agak bingung seperti itu. Sehingga dari pengertian orang-orang kafir, saya berpikir bahwa itu sudah menjadi benda. Dari Iya. benda dari kata kerjanya kafir. Kafir itu mungkin kan ya namanya kafir itu sesuatu yang dikerjakan tapi jelek gitu Pak ya. Kafir itu. Kemudian karena menjadi benda, menjadi kafirun, yang berarti orang itu mempunyai sifat kafir gitu loh maksud saya. Makanya tadi saya berpikir itu bentuk 3 karena dia sudah menjadi bentuk benda dari arti orang-orang kafir gitu loh Pak maksudnya. Iya, bagus. Ya itu yang saya sampaikan. Terkadang ada yang belum klop gitu. Kalau lihat dari segi maknanya kayaknya ke sini gitu. Kalau dilihat dari segi bentuknya ke sini gitu. Tapi nanti kita usahakan kayak gitu. Misalnya tadi ya, dalam bahasa Indonesia memang kalau kita mengatakan orang-orang kafir itu benda ya, orang itu ya. Benda kalau menurut saya sih. Orang gitu ya. Orang itu benda. Iya. Orangnya. Terus ya. Benda. Terus kalau dalam bahasa Indonesia itu kafir itu kita identiknya sifat apa bukan? Sifat. Nah, itu juga kan jadi bahan pertimbangan. Iya, betul sifat ya. Jadi pertimbangan juga gitu ya. Kita jadi pertimbangan. Ada satu yang mungkin perlu diingatkan. Ada satu lagi yang di bentuk 3 yang perlu diingat bahwa bentuk 3 itu bukan hanya di bendanya ya, jangan. Tetapi itu dia 2, 2 in 1 gitu. Bentuk 3 itu 2 tambah 1 ya. Nah, gitu kan? Biar ingat, saya ingin mengingatkan bahwa untuk bentuk 3 ya, bentuk 3 gitu. Bentuk 3 itu tadi kita istilahkan dengan bentuk 3 itu adalah hasil hitungan dari 2 tambah 1. Betul ya? 2 tambah 1 jadinya 3 ya. Iya. Betul ya? Suara saya terdengarkah? Terdengar, Iya, tapi terdengar. mungkin saya blank barangkali Ya. Pak yang ini. 1 ini maksudnya kan ini wujudnya 1 nih. Wujudnya 1, tapi di balik wujud 1 itu ada 2 makna di situ. Nah, gitu. Dia pada satu sisi dia bermakna bahasa Indonesia kita ya. Pada satu sisi dia bermakna kata kerja. Begitu? Pada saat yang sama dia juga bermakna kata benda gitu. Jadi nanti Ibu Bapak sekalian, ini kita nggak punya dalam bahasa Indonesia ya. Jadi Ibu Bapak sekalian, ini dua-duanya ada gitu. Dua-duanya ada, tapi hadir dalam satu bentuk. Karena dua-duanya ada, karena itu terkadang kalau kita mengartikannya, dia bisa diartikan sebagai kata benda, oke? Terkadang dia juga bisa diartikan sebagai kata kerja. Nah, gitu. Jadi dua-duanya ada dia. Kalau bentuk 3, gitu ya. Jadi kesimpulannya bahwa karena kemudian itu benda, lalu lekat ke bentuk 3, jangan disederhanakan ininya untuk yang bentuk 3 ini, karena ada aspek ini ya, bahwa aspek ada makna kata kerjanya di situ, gitu ya, ada aspek makna kata kerjanya di situ. Tetapi ibu-ibu bapak sekalian, saya ingin sampaikan suatu hal. Oke, tadi yang kita diskusikan, kita tadi ungkapan ya ayyuhal kafirun ya, kita maknanya kan wahai orang-orang kafir. Ya, itu awalnya pemahaman awal kita. Lalu kita mendiskusikan dan kita sudah sampai pada titik temu kesepahaman bahwa al-kafirun ini adalah bentuk 4. Nah, coba kita lihat pemahaman kita tadi ya. Ini yang saya sebut tadi bahwa bentuk dan makna itu punya hubungan erat. Walaupun kadang-kadang di dalam pemahaman kita nggak selalu klop ya, karena ada hal-hal lain yang mungkin kita belum sampai pada pemahaman itu. Ya, jadi pertanyaan diskusinya, ya diskusi ilmunya adalah kalau kita memahami al-kafirun itu adalah bentuk 4, lalu dan pada saat yang sama kita memahaminya bahwa itu ungkapan tersebut bermakna wahai orang-orang kafir,
kira-kira gitu, kira-kira pemahaman kita akan al-kafirun bentuk 4 sudah muncul belum di dalam makna tadi, wahai orang-orang kafir? Wahai orang-orang kafir. Mungkin orang-orang yang punya sifat kafir, Pak ya. Sudah muncul belum? Itu dulu ya, pelan-pelan. Sudah apa belum? Sudah, Ustaz. Sudah. Oke, bagus. Mana makna yang menunjukkan bahwa itu adalah bentuk sifat di dalam ungkapan wahai orang-orang kafir? Yang mana? Yang berlandaskan bahwa oh, karena ini bentuk sifat, maka saya akan mengatakan ini gitu. Yang mana? Coba yang mengatakan sudah. Yang mungkin Pak ya, wahai orang-orang yang kafir ya. Entar dulu ini. Kelihatan kita kurang teliti ini karena kita pakai ilmunya. Wahai orang kafir. Ibu Bapak lihat di situ ada berapa kata? Yang 4. Ini yang sedang kita diskusikan, nah ya, yaitu yang saya tulis dalam bahasa Indonesia. Wahai orang-orang kafir, gitu ya. Wahai orang-orang kafir. Ibu Bapak lihat di situ ada berapa kata? Ada 4. Ada 3. Wahai orang-orang kafir. Orang-orang kafir. Kelihatannya kita belum kompak nih. Ibu Bapak lihat tulisan bahasa Indonesia saya. Ibu Bapak sekalian lihat tulisan bahasa Indonesia saya. Ya. Wahai orang-orang kafir. Ibu Bapak lihat. 3. 3. Orang-orang kafir. 3 Pak Guru. Oke, ada yang melihat 3. Yang lain? Ada melihat berapa kata yang terlihat? Yang terlihat 4, Pak. Kalau kata Orang kan 1. Wahai yang 1. berapa kata? orang-orangnya kan 2. Nggak apa-apa, Bu. Nggak, ini bukan soal benar salah ya. Karena saya menganggap bahwa ujung dari pelajaran kita sih bukan pada benar salah ya. Kalau saya gitu, orientasinya ilmu yang kita pakai apa gitu. Karena terkadang sering gitu ya, sering kita seolah-olah bertentangan antara satu dan yang lain. Itu sebenarnya maksudnya sama, tapi ilmunya karena berbeda gitu ya. Ilmunya karena berbeda. Jadi gitu, hal-hal tersebut kalau kita dialogkan sebenarnya nggak masalah gitu ya. Saya ulangi lagi ya. Wahai orang-orang kafir, Ibu Bapak melihat di situ ada berapa kata? Sebenarnya ada 4, Pak Guru. Oke, sebut 4. Ibu Bapak lain melihat situ ada berapa kata? 3. Ada yang melihatnya 3? 3. Oke, bagus. Ada yang mengatakan 3. Ada yang melihat 3 kata, ada yang melihat 4 kata, ya, namanya melihat ya. Kita dari yang banyak ya, kita hitung dari yang banyak. Yang melihatnya 4 kata pertama apa? Wahai, Pak. Oke, baik, kita hitung 1 ya. Yang terlihat pertama adalah wahai. Yang terlihat kedua apa? Orang. Orang, oke, bagus. Yang terlihat kedua adalah orang. Yang terlihat ketiga apa? Orang juga, Pak. Orang juga. Baik. Yang terlihat kafir. Oke, bagus. Itu ya. Cara berpikir orang yang mengatakan 4. Nah, ini soal bahasa Indonesia sih sebenarnya. Sekarang yang melihat hanya ada 3 kata. Kata yang pertama apa? Hai. Wahai, 1 ya. Kata yang ketiga apa? Kafir. Oke, bagus ya. Nah, kata yang ketiga adalah kafir. Dugaan kita di sini nggak sepaham kan kita? Orang-orang itu 1 kata, apa 2 kata kan gitu jadinya? Iya. Orang 1 kata. Iya, itu yang nggak sepaham kan nggak masalah juga kan? Nggak masalah juga. Kalau ibu bapak mengatakan bahwa ini 1 kata, kalau ibu bapak mengatakan ini 2 kata, gitu ya. Saya nggak tahu kan, berarti nanti harus dijelaskan. Wujudnya ada berapa? Berapa potong? 2. Wujud 4. Wujudnya ada 2 kata. 2 Orang-orang. 2 potong. Ada 2 potong kan? Kalau ilmu orang Indonesia bahwa 1 kata itu kan 1 potong kalau dalam bahasa Indonesia. 1 kata itu 1 potong dalam bahasa Indonesia, gitu ya. Oke, baik. Mari kita lihat sekarang ya. Kita jadi pakai istilah begitu ya.
Ini nggak apa-apa, mau pakai 3, mau 4 silakan. Yang penting begini pertanyaannya. Bagi yang mengatakan ini adalah ini adalah 3, kata keberapa yang menunjukkan bahwa dia ayuhal kafirun itu ada bentuk sifat? Kata ketiga. Bagi yang mengatakan ini 3 kata, itu. Bagi yang mengatakan ini 3 kata, itu ya, 3 kata. Kata yang keberapa, gitu, yang menunjukkan bahwa di situ ada bentuk 4. Kafir. Kafir 4. Kata-kata Ketiga. kafir. Kata ketiga. Enggak, ya, Ibu Bapak itu ya, ini ya, oke, kata ketiganya ya. Ya. Kafir itu dalam bahasa Indonesia kata sifat ya. Iya. Iya. Oke, terus ya, kata sifat ya. Baik. Kafir itu adalah kata sifat. Kafir kata sifat. Kalau yang mengatakan ini 4 kata. Kalau ini mengatakan 4 kata. 4 kata ya. 4 kata. Yang keberapa? Kalau yang 4 ya, apa ke-1, apa ke-2, apa ke-3, atau ke-4 yang menunjukkan bahwa di situ ada kata yang kita pahami sebagai bentuk 4. Kata yang keberapa? Kata yang keempat. Yang keempat juga ya Pak Guru. Kata yang keempat, kafir lagi. Iya, sifat kan sama. Sekarang mari kita lihat. Barulah sekarang kita, yang sering saya istilahkan dengan kita pakai ilmu kita. Ibu Bapak coba lihat, di bentuk 4 yang kita sebut dengan kata sifat, ada makna apa yang muncul? Di ilmu kita nih, di ilmu kita. Orang kafir, orang-orang kafir. Ilmu kita apa? Nah, ilmu ini teorinya dulu. Jangan masuk ke sini. Di bentuk 4 berdasarkan ilmu kita, makna apa yang muncul ketika kita memahami sebuah kata itu adalah bentuk 4? Sifat. Makna ya. Ya, sifat itu adalah bentuknya. Sifat itu adalah bentuk atau jenis maknanya. Makna, arti tambahan yang muncul ketika kita menyadari bahwa ini adalah bentuk 4. Karena ini adalah bentuk 4, saya tambahkan kata ini. Karena kata ini, gitu. Karena ini adalah makna untuk bentuk 4. Ada yang ingat? Oh, ini tuh ada alif di huruf kedua. Jangan, Bapak itu bicara soal ciri bentuk kalau gitu. Baik, kalau gitu saya ingatkan Ibu Bapak, di pelajaran kita yang sudah makna, ya, ini makna bentuk, di bahasa Indonesia ketika dia bentuk 4, yang kita munculkan adalah yang dan pe. Ada yang ingat? Oh, iya. Ada yang ingat? Yang dan pe. Iya. Ada yang ingat? Seperti kemarin yang maha gitu ya. Pencipta yang menciptakan. Enggak, soal yang dan pe-nya dulu, soal yang dan pe-nya. Iya. Ingat nggak? Iya Pak Guru. Iya. Iya Pak Guru. Kira Tuhan yang ya, jadi Ibu Bapak sekalian, itu kan bisa menyimpulkan ya apa tantangan kita dalam belajar bahasa Arab seperti yang Bu Susi tadi sebut itu. Tantangan kita adalah ingat itu. Ya, tantangan kita adalah mengingat. Tantangan kita adalah mengingat. Selain Allah. Baik. Ya, lihat yang lain, coba Febi Lail silakan. Ternyata gitu ya, apa yang saya sudah antisipasi juga tetap gitu. Makanya saya mengatakan bahwa tadi mohon maaf ya, bukan suudzon ya, bukan suudzon, tapi dari pengalaman yang sudah itu sering terjadi demikian. Ya, kita tanyakan sinonim, tetapi yang muncul adalah terjemahannya. Apalagi kalau ibu-ibu, bapak-bapak yang
berpengalaman belajar di LBIQ. Di LBIQ itu ya, menu utamanya kalau belajar bahasa Arab itu diterjemahkan. Jadi belajar dari awal sampai akhir kerjaannya mendengarkan terjemahan dari guru atau kalau berkenan ya murid yang diminta untuk menerjemahkan. Oke. Kita lanjutkan. Oke. Apa tadi? Lam. Iya. Lam. Ini yang sudah kita pahami bahwa sinonim itu kan artinya tidak persis sama. Ada bedanya. Nah, sekarang baru ini kita bisa mengejar ilmunya Pak Chandra nih. Baru kita bisa kejar ilmunya Pak Chandra bahwa ya, la dan lam itu bisa bersama-sama, bisa sama-sama berarti tidak. Ya, bisa sama-sama berarti tidak. Tidak. Ya, tetapi karena dia tidak sama persis, kata lam, ya, kata lam selain bermakna tidak, ya, kata lam selain bermakna tidak, dia juga bisa bermakna apa? Belum. Bermakna belum. Ya, bisa juga bermakna demikian. Kita bisa paham. Ini ada dua ungkapan yang beda di la dengan lamnya. Yang pertama, contoh penggunaan la. Baca sama-sama. Allamallahu insana ma lam ya'lam. Yang mana la dulu? Coba contohnya. Allamallahu insana ma lam ya'lam. Ya. Yang lam. Insana ma lam ya'lam. Iya, bagus. Ya. Kan jadi ini ya, enak kan bunyinya. La ya lamu, lam ya lam. La ya lamu, lam ya lam. Jadi enak bunyinya. Dari segi makna, ya dari segi arti, pertama dua-duanya bisa diartikan sama. Jadi la ya lamu berarti apa? Tidak diketahui. Artinya apa? Tidak diketahui. Dia ketahui. Tidak dia ketahui. Bahasa Indonesia mana yang dahulu subjek dulu? Dia tidak mengetahui. Dia tidak ketahui. Dia tidak tahu. Dia tidak ketahui. Kayak lagunya Asrof kan? Berisik. Dia tidak jelek, mah. Kan lagunya bukan mengatakan tidak dia cantik, mah. Tidak dia jelek, mah. Yang sedang-sedang saja, tapi kata dia tidak cantik, mah. Berarti la ya lamu bisa bermakna Dia tidak mengetahui. ya. Begitu juga dengan lam. Lam ya lam juga bisa berarti Dia tidak Dia tahu atau dia belum tidak tahu. Tidak tahu apa belum tahu. khususnya kehilangan jejak nih, kehilangan jejak. Kan tadi la dengan lam kan bisa bersama-sama. Sama-sama berarti tidak. Jadi la ya lamu bermakna dia tidak tahu. Lam juga berarti dia tidak tahu. kan gitu. Tetapi gitu ya, karena namanya sinonim itu tidak persis, lam ya lam selain bermakna dia tidak tahu, bisa juga dimaknai dengan ya, dia belum tahu. nah, jadinya dia belum tahu. Oke, silakan coba Pak Dadang, apa makna lengkapnya? Yang pertama, Alamallahu
Allah mengajarkan insana manusia tidak dia yang dia tidak ketahui, yang dia tidak tahu. Coba Indonesianya saja. Allah mengajarkan manusia apa apa yang dia tidak ketahui. Iya, bagus. Sudah dipertimbangkan, Pak Dadang? Gimana Pak Ustaz? Gimana Pak Guru? Maksudnya pertanyaannya Itu sudah dipertimbangkan? Bentuk sudah Gimana, dipertimbangkan tidak? sudah Pak Guru. Sudah, baik. Apa maknanya? Maaf tidak Pak Guru, tidak terdengar suara Pak Guru. Itu yang berisik tolong Ulang. sebentar lah tuh. Yang berisik tolong Ulang. dimatikan dulu sebentar. Imut itu tolong. Silakan coba Pak Dadang diaktifkan mikrofonnya. Siap. Gimana Pak Ustaz? Bentuk sudah dipertimbangkan? Makna bentuk? Sudah Pak Ustaz. Ya, baik. Apa maknanya? Makna dari semuanya atau dari yang Ya, satu persatu? semuanya dulu. Allah mengajarkan dan mengajarkan manusia apa yang dia tidak ketahui, Pak Ustadz. Oke, Maknanya. bagus. Tuh, tadi sudah mempertimbangkan bentuk ya, Pak Dadang ya. Oh sudah Pak Ustadz. Ya, al-lama bentuk berapa? Bentuk satu Pak Ustadz. Apa Guru? Karena itu bentuk satu, Bapak memaknainya apa kata al-lama? Telah Ustadz. Enggak, tadi kan belum bilang telah tadi. Oh iya Pak Guru, betul. Tadi nggak muncul telahnya. Iya Gitu. betul Pak Guru. Iya, tadi telahnya tidak muncul. Tidak muncul. Baik, yang kalimat yang kedua, silakan. Alamallahu insanu ma lam ya'lam. Ya, dimaknai sama dulu, la dengan lamnya. Allah telah mengajarkan manusia apa yang dia tidak ketahui. Ya, sekarang dimaknai dengan makna yang berbeda, la dan lamnya. Allah telah mengajarkan manusia apa yang dia belum ketahui. Iya, bagus. Apa yang dia belum ketahui. Baik, itu dia contoh dari la dengan lam. Ya, ini yang kita sebut tadi ada soal sinonim. Ya. Untuk pelajaran selanjutnya, insya Allah nanti kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Gitu ya. Kalau ada pertanyaan dari ibu bapak sekalian, silakan disampaikan sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada hari ini. Ya tadi Pak Ustadz, ada Pak Ustadz, Dadang Pak Ustadz. Gimana Pak? Tadi Pak Ustadz yang ayu hal itu satu kata atau menjadi dua kata itu Pak Ustadz? Ya, dan ayu hanya. Itu udah lewat itu ceritanya. Ya, yang lain yang sedang kita bahas. Baik. Coba ibu-ibu, bapak-bapak, demikian pelajaran kita pada hari ini. Mari kita syukuri apa yang sedang dan kita diberikan ya, yang dipahami, apa yang diberikan oleh Allah untuk kita pahami.
Kita syukuri dengan hamdalah sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih dan mohon maaf kalau ada kekurangan, kalau ada hal-hal yang tidak berkenan di hati Ibu Bapak sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.